Semua yang ada di dunia tentu memiliki manfaatnya masing-masing. Begitupun dengan keindahan. Nah, yang ingin saya bahas di sini ialah bagaimana kita sebagai penikmat memandang dan menikmati keindahan pada batas-batas tertentu. Banyak orang ketika ditanya apa itu keindahan akan berpendapat bahwa keindahan adalah sesuatu yang mengenakan mata, yang mampu membawa rasa senang, yang mampu membuat perasaan menjadi tenang, tentram. Ada pula yang berpendapat bahwa keindahan merupakan satu susunan dari bagian-bagian yang sangat erat kaitannya yang membentuk satu keseluruhan yang tentu enak dipandang. Pengertian keindahan pada tataran yang luas itu dibagi dalam beberapa bentuk. Itu seperti keindahan alam, keindahan seni, keindahan moral, keindahan intelektual, dan keindahan jasmani dan ragawi. Konsep keindahan itu sebenarnya sangat sulit bagi kita untuk menyatakan apa keindahan itu. Karena keindahan adalah satu konsep abstrak yang tidak bisa dinikmati karena tidak jelas. Keindahan baru jelas ketika ia dihubungkan dengan sesuatu yang berbentuk, berwujud. Dengan kata lain, keindahan baru bisa dinikmati ketika ia berwujud. Nah, keindahan yang berbentuk itu adalah cara keindahan itu berkomunikasi. Menurut cakupannya, orang harus bisa membedakan keindahan sebagai kualitas abstrak dan keindahan yang terbatas pada bentuk-bentuk. Dalam filsafat, ada pula pembatasan atau perbedaan dalam memilah satu bentuk keindahan. Yang pertama itu keindahan dalam artian luas. Yang kedua, keindahan dalam artian estetik murni. Dan keindahan dalam artian terbatas yang berhubungan dengan penglihatan. Dalam filsafat secara umum, keindahan dalam arti luas itu mengandung kebaikan. Misalnya menurut Plato, ia mengatakan bahwa keindahan adalah watak yang indah, hukum yang indah. Aristoteles pun pernah mengungkapkan bahwa keindahan adalah sesuatu yang menyenangkan dan tentu membawa kebaikan. Keindahan dalam arti estetik murni itu merupakan satu bentuk pengalaman estetis seseorang yang dihubungkan dengan sesuatu yang ia cerap. Sedangkan pengertian keindahan dalam arti terbatas berhubungan dengan penglihatan itu tentu berhubungan dengan sesuatu yang berbentuk dan tentu berwarna. Segala sesuatu yang ada di bumi tentu memiliki manfaat. Keindahan pun demikian. Nah, menurut saya keindahan itu selalu menenteramkan hati, menenangkan pikiran, dan tentu membawa inspirasi. Dalam video ini saya ingin membahas tentang bagaimana penikmat itu menikmati dan memandang keindahan pada batas-batas tertentu. Nah, dari sekian banyak keindahan itu, kita dapat memilah bahwa ada keindahan yang alamiah dan ada keindahan yang diciptakan oleh manusia.
Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah keindahan yang diciptakan manusia, khususnya keindahan moral, keindahan intelektual. Nah, saya ingin membahas ini dalam kasus percintaan. Seringkali orang tidak tahu alasan mengapa ia mencintai. Padahal setiap bentuk pernyataan selalu beralasan. Dan alasan saya mencintai seseorang itu sebenarnya adalah karena dia indah. Entah indah jasmani dan rohaninya, jasmani dan ragawinya, atau indah secara moral, atau indah secara intelektual. Nah, ketika kita mengatakan kita jatuh cinta, sebenarnya itu merupakan satu bentuk ungkapan keindahan, ungkapan perasaan, dan tentu membawa kebahagiaan tertentu dalam diri kita. Apalagi ketika kita mengungkapkannya dan diterima. Nah, yang menjadi persoalan di sini ialah bagaimana kita menikmati keindahan itu, bagaimana kita memandang keindahan itu pada batas-batas yang normal, pada batas-batas tertentu. Nah, ketika kita menikmati keindahan secara berlebihan, khususnya keindahan moral, keindahan intelektual, keindahan jasmani dan ragawi seseorang secara berlebihan, itu akan membuat kita terkurung. Karena kita meletakkan sesuatu yang mendasar, tetapi bukan dalam kendali kita. Itu berada di luar kendali diri kita. Nah, makanya seringkali banyak yang mengeluh tentang mengapa saya sering gagal move on, mengapa saya susah sekali melupakan seseorang. Itu karena kita menikmati keindahan itu secara berlebihan. Nah, untuk sampai pada titik permenuhan kita, saya menawarkan cara-cara untuk bisa menikmati keindahan itu dengan belajar pola berpikir kaum stoik. Pola berpikir kaum stoik yang ingin saya tawarkan ada beberapa hal. Yang pertama, urusilah apa yang berada dalam kendali kita. Ini berkaitan dengan apa yang kita punya dan apa yang bukan milik kita. Yang berkaitan dengan milik kita, misalnya tinggi badan, warna kulit, gaya rambut, itu bisa diubah. Tetapi yang berada di luar diri kita, itu tidak bisa. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk jatuh cinta kepada Anda. Pola berpikir kaum stoik yang kedua yakni selalu mempersiapkan diri. Dalam artian, kita tahu bahwa hidup tidak selalu di atas. Kita tahu bahwa hidup selalu berputar. Selalu memiliki dua sisi. Antara sisi yang terang dan gelap, yang baik, yang buruk, itu ada. Jika kita pernah bahagia, maka konsekuensi dari kebahagiaan kita pernah terjatuh, terluka pula. Pola berpikir
Kaum stoik yang ketiga yakni menganggap suatu persoalan, menganggap masalah-masalah yang ada sebagai awal dari suatu kebahagiaan. Nah, contohnya, saya memberi senyuman kepada orang yang menghina saya. Secara psikologis, ada banyak anggapan yang menyatakan jika ada orang yang menghina Anda, tatap dia dan katakan, apakah Anda baik-baik saja? Ada kesan yang lebih mendasar bahwa kita mempunyai kesadaran bahwa hidup tidak hanya tentang yang tenang-tenang saja, yang datar-datar saja, ya fluktuatif lah. Pola pikir kaum stoik yang terakhir ialah kita harus menyadari bahwa kita hanya butiran kecil di alam semesta. Implikasinya bahwa kita harus menyadari bahwa untuk menjadi kebahagiaan itu tidak statis. Ya kadang bahagia, kadang sedih, dan sifatnya sementara. Apa yang saya punya bisa saja tidak saya miliki dalam sekali tutupan mata. Artinya saya mengadari bahwa apa yang saya miliki tidak selamanya akan tetap saya miliki. Oleh karena itu, pola berpikir ini menyarankan agar kita mengganti hal-hal buruk dengan hal-hal yang baik. Video saya sampai di sini. Terima kasih dan sekian.